Isomer struktural. Outline dari isomer struktural adalah satu, isomer rantai, yang kedua isomer posisi, yang ketiga isomer gugus fungsi. Isomer struktural, secara definisi, isomer memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki rumus struktur yang berbeda karena susunan struktur atom konstituen yang berbeda. Rumus molekul sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu rumus molekul ini menggambarkan jumlah atom dalam sebuah senyawa. Misalkan metana. Metana memiliki rumus molekul CH4. Kemudian metana ini memiliki rumus struktur dengan ikatan garis. C memiliki 4 atom H yang dihubungkan dengan tanda ikatan garis. Isomer dengan susunan struktur atom konstituen yang berbeda, namun memiliki molekuler yang sama disebut isomer struktural. Jadi maksudnya di sini adalah sebuah rumus molekul itu dapat kita gambarkan lebih dari satu rumus struktur. Dari satu rumus molekul yang menghasilkan 2 atau lebih rumus struktur, maka inilah yang disebut dengan isomer struktural. Pertama, kita akan membahas tentang isomer rantai. Isomer rantai menunjukkan kerangka atom karbon disusun dalam urutan yang berbeda. Kerangka atau struktur atom berbeda, tetapi formula atau jumlah molekulnya tetap sama. Isomer rantai terbentuk karena kemungkinan percabangan rantai karbon. Dalam isomer rantai, dibutuhkan setidaknya 4 rantai karbon atau memiliki 4 jumlah karbon. Jadi maksudnya isomer rantai ini adalah fokusnya pada kerangka atom karbon. Dari kerangka atom karbon tersebut disusun dengan urutan yang berbeda-beda, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan lebih dari satu buah struktur dari sebuah rumus molekul. Prinsip dasar dari isomer ini adalah ketika sebuah rumus molekul itu dapat menghasilkan lebih dari satu buah rumus struktur. Karena konsep isomer hanya dapat digunakan pada sebuah rumus molekul yang dapat menghasilkan lebih dari satu buah rumus struktur yang berbeda.
Berikut ini adalah contoh dari isomer rantai dengan rumus molekul C4H10. Dari rumus molekul ini, kita dapat menuliskan dua buah struktur. Yang pertama dengan menarik lurus rantai karbon sebanyak 4 karbon tadi. Kemudian kita uraikan jumlah atom H-nya. Kita gambarkan dengan ikatan garis untuk mempermudah melihat kesesuaian pasangan jumlah atom masing-masing. Struktur yang pertama, apabila kita beri nama, namanya adalah butana. Kemudian dari rumus molekul C4H10, kita dapat menggambarkan struktur yang kedua dengan menarik rantai panjang karbon sebanyak 3, kemudian salah satu karbon dijadikan cabang atau substitusi. Kemudian kita amati dari jumlah atom karbon, kita hitung sama-sama berjumlah 4. Kemudian kita amati dari jumlah atom H, kita hitung juga sama-sama memiliki sejumlah 10. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah isomer. Isomer yang kedua adalah isomer posisi. Isomer jenis ini memiliki kelompok fungsional atau ikatan rangkap yang sama pada posisi yang berbeda. Jadi pada isomer ini, yang berbeda adalah letak atau posisi dari kelompok fungsionalnya atau ikatan rangkapnya dengan jenis yang sama. Misalkan rangkap 2 atau rangkap 3, bisa juga kelompok hidroksil atau halogen, tetapi memiliki jenis yang sama. Berikut ini contoh isomer posisi yang mengandung unsur halogen. Rumus molekulnya adalah C3H7Br. Br merupakan golongan halogen sama seperti I, Cl, F, At. Bisa dilihat pada slide. Yang pertama ditarik memanjang. Jadi terlihat lurus di mana posisi Br ini berada di ujung. Apabila diberi nama 1-bromo propana. Bromo merupakan nama dari Br. Kemudian propana karena Br berikatan dengan 3 rantai karbon yang berikatan langsung dengan Br. 3 rantai karbon ini namanya adalah propana. Kemudian kita lihat yang berikutnya, di mana posisi Br ini berada di rantai karbon yang di tengah. Secara otomatis, ketika posisi fungsional atau si Br ini berubah, maka namanya akan berubah juga. Yang membedakan adalah nomornya. Pada contoh pertama, itu posisi Br di nomor yang ke-1. Kemudian yang kedua, posisi Br berada di rantai karbon yang kedua. Dari uraian struktur, dapat kita hitung jumlah masing-masing atom. Yang pertama adalah C. Dari contoh pertama dan kedua, atau struktur pertama dan struktur yang kedua,
sama-sama memiliki jumlah karbon sebanyak 3. Kemudian atom hidrogen dari struktur yang pertama dan yang kedua sama-sama memiliki jumlah hidrogen sebanyak 7. Kemudian Br sama-sama memiliki satu Br. Contoh yang kedua dari isomer posisi. Di sini kita akan melihat dari sebuah gugus fungsi alkohol dengan rumus molekul C4H10O. Dari sebuah rumus molekul C4H10O ini, kita bisa membuat 4 buah struktur yang berbeda. Dari gambar bisa kita lihat ada perbedaan letak posisi gugus OH dan juga gugus salah satu alkil. Untuk penamaan, ketika rumus strukturnya berbeda, maka secara otomatis masing-masing struktur mempunyai nama yang berbeda-beda juga. Pada contoh ini, yang menjadi perhatian utama itu adalah gugus OH atau alkohol. Di sana diletakkan berbagai posisi untuk OH sehingga dapat disimpulkan dari sebuah rumus molekul C4H10O. Ini gugus fungsional alkohol yaitu OH dapat memiliki setidaknya 4 bentuk struktur yang berbeda. Isomer yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Pada isomer gugus fungsi ini, fokusnya adalah sebuah rumus molekul diuraikan menjadi beberapa struktur yang berbeda-beda dan memiliki gugus fungsi yang berbeda-beda pula. Tugas penting pada bagian ini adalah mahasiswa harus mencari dan mempelajari macam-macam bentuk gugus fungsi dalam senyawa organik. Macam-macam bentuk gugus fungsi dalam senyawa organik ini penting untuk dicari terlebih dahulu, setidaknya untuk mengenali dan mengetahui macam-macam bentuk gugus fungsi, karena nanti akan memudahkan untuk menggambarkan struktur-struktur dengan gugus fungsi yang berbeda-beda. Silahkan untuk mencari terlebih dahulu, bisa melalui buku atau lewat searching di internet. Contoh dari isomer gugus fungsi. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan sebuah rumus molekul C3H6O yang kemudian akan kita buat menjadi 2 buah struktur dengan gugus fungsi yang berbeda. Di sini sudah diberi keterangan dapat membentuk gugus aldehid dan gugus keton. Untuk bentuk strukturnya dapat dilihat pada gambar. Untuk gugus aldehid CH3, CH2, C, O rangkap 2, H. Ini diberi nama propanal. Kemudian gugus keton CH3,
C, O rangkap 2, CH3, dengan nama propanon. Kemudian, selain dari dua struktur tersebut, dapat juga membentuk gugus aldehid dan keton. Kemudian, dapat membentuk struktur alkena alkohol. Ada disebutkan alkena, berarti ada ikatan rangkap 2 antara karbon dengan karbon. Kemudian memiliki satu gugus OH yang menandakan gugus alkohol. Kemudian silahkan latihan membuat isomer gugus fungsi dari rumus molekul C3H8O. Hal yang harus diingat adalah ketika kita harus membuat isomer, berarti kita akan membuat setidaknya paling sedikit ada 2 buah rumus struktur yang berbeda. Khususnya di sini adalah gugus fungsinya yang berbeda. Terakhir adalah tugas. Silahkan kalian ikuti instruksi tugasnya, kemudian struktur yang dibuat minimal 2 buah struktur dengan bentuk yang berbeda, baik itu harus berupa ikatan rantai atau isomer posisi atau isomer gugus fungsi.